Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Khairul Umam, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin dari Kecamatan Pamenang, Angkatan 4, Kelompok 2, nomor daftar hadir 13, akan mengadakan wawancara dengan narasumber saya. Silahkan perkenalkan namanya siapa, posisinya sekarang sebagai apa, dan pekerjaannya sebagai apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwianti. Saya sebenarnya ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi konten kreator juga. Di sini kami akan berbicara tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, sebagai ibu rumah tangga dan konten kreator, bagaimana Anda memaknai kesiapsiagaan bela negara dari profesi yang Anda jalani saat ini? Kalau sebagai konten kreator, mungkin saya akan lebih sering untuk mengontenin produk-produk lokal ya. Kemudian kalau misalkan ada tawaran, kan saya ini alhamdulillah sudah menerima berbagai macam tawaran. Terkadang masuk ada produk yang asing gitu, dan ini sepertinya baru mulai tapi bukan produk lokal. Kadang itu saya tolak gitu, karena saya juga memikirkan feedback ke depannya gitu. Jadi saya juga bisa memilah-milih produk. Karena saya sendiri bisa memilah-milih produk, tentunya saya lebih mengutamakan produk-produk lokal. Dan untuk kebutuhan rumah tangga juga saya lebih mengutamakan produk lokal juga gitu. Baik. Sebagai ibu rumah tangga dan konten kreator pasti membutuhkan tenaga yang banyak dan yang ekstra. Bagaimana Anda menjaga kesehatan jasmani dan rohani Anda atau mental Anda untuk menjalani semua ini di tengah tuntutan pekerjaan sebagai konten kreator dan ibu rumah tangga? Kalau misalkan konten kreator memang sebenarnya kelihatannya santai, tapi sebenarnya tekanannya cukup tinggi, deadline kita juga banyak. Seperti itu, kadang satu produk kita harus kontenin 3 video, ada yang sampai 10 video. Dan alhamdulillah di lingkungan kita ini menyediakan kayak layanan senam gitu lah ya, seminggu sekali itu pada hari Minggu, dan juga Jumat sore juga, jadi minggu 2 kali sebenarnya. Dan itu kita free untuk mengikuti, kadang saya juga ikut. Kemudian kalau untuk biar tidak stres, lebih ke apa ya, kalau misalkan moodnya lagi turun banget, saya melakukan kegiatan yang saya suka gitu. Entah mungkin nonton sejenak gitu, nonton film yang saya suka. Setelah itu saya memikirkan lagi bahwasanya wah, kalau tidak konten, cuan juga tidak datang. Jadi saya tetap harus bagaimana caranya tetap konsisten dan persisten untuk konten gitu. Oke, selanjutnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat ataupun di dunia maya sebagai konten kreator, tindakan nyata apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan kita untuk menghadapi konflik sosial yang sekarang ini banyak terjadi di media sosial, baik di masyarakat sekitar kita ataupun di dunia maya? Sebenarnya tentunya kalau misalkan soal itu harus kembali ke diri kita sendiri dulu, bahwasannya kita harus selalu positive thinking, itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita sudah positive thinking, ketika ada berita-berita dan lain sebagainya, kita tidak gampang terpengaruh. Dan kita juga harus lebih objektif, seperti itu, menghargai pendapat orang lain meskipun itu berbeda dengan apa yang kita pilih dengan pendapat kita. Kemudian jangan menganggap bahwa apa pilihan kita atau apa yang kita pikirkan itu selalu benar gitu. Jadi tetap bisa menghargai orang lain. Itu sih kuncinya. Baik, kemudian yang selanjutnya, bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai bela negara kepada keluarga dan anak-anak atau anak teman-teman yang di bawah Anda umurnya, anak-anak muda, untuk selalu siap untuk membela negara? Mungkin yang pertama yang paling penting itu adalah mengenalkan budaya dulu kali ya, karena saya kan ibu rumah tangga, memiliki anak masih sangat kecil, masih umur 4 tahunan, jadi ya mungkin dengan lagu-lagu daerah gitu agar lebih
memahami nantinya bahwasanya wah ini adalah lagu daerah Indonesia. Kemudian juga saya pelan-pelan mengajarkan bahwasanya Indonesia itu beraneka ragam seperti itu, biar nanti pas dewasa nanti tidak kaget kalau mereka berhadapan dengan maaf orang dari suku ini, orang dari suku ini, orang dari suku ini, agar anak saya ini tidak wah kok ini begini, wah kok ini begini, jadi tidak gampang judging ketika anak saya sudah memahami bahwasanya Indonesia itu terdiri dari suku-suku, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi memang harus kita kenalkan dulu dari sedini mungkin. Baik. Kemudian apa tantangan terbesar bagi generasi Anda dalam menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, keluarga, dengan kewajiban membela kepentingan negara di era yang saat ini? Sebenarnya tantangan paling besar itu karena banyaknya produk-produk luar, bukan produk-produk lokal yang masuk dan mereka memberikan harga yang jauh lebih murah. Itu tentunya sebagai ibu rumah tangga terkadang kita wah itu ada yang lebih murah, kenapa tidak. Tetapi kadang kita juga lihat kualitas, karena memang sebenarnya produk-produk lokal itu kualitasnya bagus dan apa ya, kita juga maksudnya cocok. Jadi kita kadang balance, kadang kita butuh produk-produk luar yang itu lebih murah, tapi kita juga tetap memakai produk-produk lokal. Jadi kita tetap seimbang untuk hal itu. Dan untuk lebih memajukan Indonesia tentunya kita harus support produk-produk lokal. Baik. Kemudian Ibu, kalau Ibu diminta untuk bikin konten untuk mengajak orang di sekitar Ibu, teman-teman, saudara, dan keluarga untuk cinta kepada Indonesia tanpa terkesan kaku pesan itu, untuk mengajak mereka semua dan pesan itu tersampaikan dengan baik, kira-kira pesan apa yang akan Ibu sampaikan kepada teman-teman dan keluarga di luar sana atau di rumah? Ya mungkin itu tadi ya, dengan kita berbelanja atau membeli produk lokal, terus kemudian kita kontenin atau kita promosikan, dan itu juga nanti akan feedbacknya tuh akan positif ke kita karena owner dari produk lokal tersebut akan melihat wah ini konten kreator ini adalah warga Indonesia. Tentunya biasanya mereka akan selalu support. Pertama mungkin dengan sampel produk, kemudian selanjutnya akan dengan fee atau jasa konten kita akan dapat. Jadi yuk kita semuanya beli produk lokal, kita lebih promosikan agar Indonesia lebih maju dan sebagai wujud cinta kita ke Indonesia. Baik, inilah pembicaraan kami untuk bela negara dan kesiapsiagaan bela negara saat ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.